Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Hanif dengan NIM akhiran 015. Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan menjelaskan instalasi MATLAB dan dasar Simulink yang digunakan apa namanya, yaitu perangkat lunak berbasis bahasa pemrograman yang digunakan untuk perhitungan numerik ataupun analisis data juga ada, kemudian matematis dan visualisasi grafik. Oke, ya. Nah, di sini ada penjelasan dari MATLAB itu sendiri ya. MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratory. Itu software komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. Awalnya dibuat untuk mempermudah perhitungan matriks, tapi sekarang berkembang jadi salah satu software paling populer di dunia teknis, sains, riset, dan industri. MATLAB unggul karena punya banyak toolbox, pakai tambahan, ataupun beberapa keperluan, misalnya pengolahan sinyal, kontrol sistem, machine learning, dan lain-lain. Nah, ini ada apa namanya? Apa itu? Simulink. Nah, Simulink di sini adalah program grafis untuk pemodelan simulasi dan analisis sistem dinamis. Simulink dikembangkan oleh perusahaan MathWorks juga dan merupakan bagian perangkat lunak dari MATLAB. Simulink adalah lingkungan berbasis blok. Simulink di sini menggunakan blok-blok yang terhubung satu sama lain untuk melakukan fungsi tertentu. Simulink bekerja menggunakan diagram blok sebagai dasar pemodelan sistem. Setiap blok mewakili suatu fungsi dan komponen tertentu, antara lain ada sumber input, shape, step, sinyal, sinus, noise, dan lain-lain. Sistemnya berupa fungsi transfer, state space, aliran listrik, motor DC. Kontrolernya PID, logika kontrol, dan pengendali lainnya. Outputnya nih berupa grafik, display, ataupun visualisasi monitoring hasilnya. Dan blok-blok tersebut dapat dihubungkan satu sama lain menggunakan aliran sinyal atau hubungan antara komponen. Konsep ini Simulink ya memungkinkan pengguna untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem secara visual sehingga lebih mudah dipahami dibanding menulis kode program yang panjang. Misalnya pada Arduino ataupun lainnya ya sejenis tersebut. Ini ada modeling dan simulation. Hubungan modeling dan simulation. Modeling membuat gambaran representasi dunia nyata, bisa fisik, matematis, atau proses. Simulasi menjalankan model tersebut untuk melihat bagaimana dunia nyata akan berlaku dalam kondisi tertentu. Di sini ada beberapa macam modeling ya. Di sini ada physical model, mathematical model, proses model, semacam simulation. Di sini ada type simulation, virtual simulation, constructive simulation. Di sini ada dasar sistem dinamis ya, meningkatkan efisiensi industri, Laplace transformation dan transfer function, pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik, pengenalan sistem kontrol dengan diagram blok. Ini ada penjelasannya seperti ini. Nah, ada Laplace transformation dan transfer function yang pertama ya tadi. Transfer function, fungsi transfer adalah representasi matematis dari sistem linear time invariant LTI yang menggambarkan hubungan antara input dan output suatu sistem. Fungsi transfer didefinisikan sebagai perbandingan antara transfer Laplace output terhadap transformasi Laplace input dengan asumsi kondisi awal nol. Representasi ini ditulis dalam domain frekuensi domain S ya, sehingga memudahkan proses analisis pemodelan dan perancangan sistem kontrol secara sederhana. Transfer function adalah setiap resep dapur sebuah sistem. Ia menjelaskan jika sistem diberi input tersebut, maka output yang dihasilkan akan seperti apa. Analogi yang sederhana, berarti kamu punya nih susu, maksudnya inputnya itu sebuah susu ke dalam blender. Nah, susu tersebut diproses oleh blender sistem. Nah, kan ini prosesnya pas di blender itu. Nah, ini hasilnya susu tersebut sudah tercampur atau dikocok outputnya. Apa sih hasil dari blender tersebut tuh? Nah, ini ada pemodelan sistem. Ada tiga jenis, yaitu mekanik, elektrik, dan hidrolik. Dalam sistem mekanik, biasanya terlibatkan massa, pegas, dan peredam. Ini hasilnya berupa persamaan diferensial. Dan elektrik. Sistem elektrik biasanya berupa rangkaian RLC, resistor, ini induktor, kapasitor. Hubungan dengan hukum Kirchhoff menghasilkan persamaan diferensial. Dan adapun hidrolik, ini bekerja menggunakan B2 atau fluid cairan bertekanan untuk menghasilkan gerakan. Komponen utamanya adalah silinder hidrolik. Nah, apa itu sistem kontrol? Nah, di sistem, kita jelaskan satu-satu dulu. Sistem sebuah objek yang tersusun secara teratur dan berorientasi pada tujuan, disebut juga plan atau proses. Contoh, robot industri, mobil, turbin, motor, tubuh manusia, perusahaan, hingga arus lalu lintas. Perbedaannya dengan objek, biasanya misalnya alat nih, sistem kontrol memiliki tingkat kompleksitas tertentu dan sumber energi. Kontrol, usaha agar suatu besaran, misalnya suhu, kecepatan, ketinggian,
berperilaku sesuai dengan cara yang diinginkan sepanjang waktu. Contohnya nih, menjaga suhu ruangan tetap nyaman, memastikan pesawat terbang stabil di ketinggian tertentu, atau mengendalikan emisi kendaraan agar sesuai standar. Lalu sistem kontrol adalah suatu sistem yang bertugas mengatur atau mengendalikan perilaku dari suatu proses atau mesin supaya bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Intinya, sistem kontrol dipakai agar suatu sistem stabil, aman, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya nih, suhu 25 derajat Celcius untuk kecepatan motor yang sesuai target. Ini ada sistem kontrol terbuka dan sistem kontrol tertutup, ya open loop dan closed loop. Ya, sistem kontrol terbuka itu kita mulai dari inputnya, itu controller, plan atau proses, itu output. Misalnya kalau mesin cuci diatur 30 menit, dia tetap berputar 30 menit meskipun baju sudah bersih atau belum. Kemudian sistem kontrol tertutup, closed loop. Ini ada umpan baliknya atau feedbacknya. Sistem ini umpan balik feedback, output diperiksa lalu dibandingkan dengan input. Jika ada perbedaan antara output dan input, controller mengoreksi output mendekati input. Ini ada keterangannya, ya bentuk sistem penapanya apa closed loop. Ya, ini apa namanya kalau open loop maka input prosesnya akan terus berjalan walaupun apa namanya si output sudah tidak memerlukan lagi. Terusnya sistemnya terus berjalan. Nah. Dan untuk yang closed loop ini ada feedback sensornya di sini nih. Input nilai yang diinginkan. Misalnya suhu 25 derajat. Controller, pengendali ya, mengatur kerja sistem, misalnya PID controller. Nah, plan proses sistem yang dikontrol, misalnya AC atau motor. Nah, ini outputnya hasil nyata dari proses misalnya suhu ruangan atau kecepatan motor. Nah, di feedback ini, sinyal dari sensor yang mengukur output lalu dibandingkan dengan set point. Contohnya pada AC otomatis. Suhu sensor membaca suhu ruangan sesuai dengan feedback. Kemudian controller atur kerja AC agar suhu tetap sesuai dengan nilai yang diinginkan. Nah, kita masuk ke simulingnya ya. Kalian juga bisa dengan chat simuling pada apa namanya MATLAB ini ya. Nah, terus kalian masuk ke blank model awal. Oke, di sini ya. Terus setelah itu kalian tambahkan blok ke library browser. Sini ada banyak apa namanya beberapa blok sih ya. Tapi yang pertama kita akan buat source block yaitu kita menggunakan step di sini. Kalau nggak ada biasanya kita cari aja sini step. Eh, Kita cari sini step ya. Oke. Sini ya bisa ngetik juga step di sini. Nah, kalau sendiri kan step. Nah, habis itu untuk yang ya step ini merupakan source-nya ya, yang menghasilkan supply ya. Situ kita cari lagi tarik lagi di sini ya, tarik kemudian source block kita tambahkan tulis ketik sini yaitu gain. Nah, gain oke, terus ke transfer oke, ketik sini transfer transfer function with apa namanya yang continuous function with initial apa namanya ini ya, kita masuk ke scope-nya. Ini hasilnya scope scope oke, jadi stepnya ini kan ke source-nya ya. Jadi step-stepnya satu misalnya kok. Step-stepnya dua. Oke. Oke, ini tuh nilainya sih ya. Nilainya sebenarnya 4. Nah, ini berupa itu apa? Continuous-nya. Jadi fungsi dari apa namanya transfer itu memiliki model matematis sistem orde 1 ya. Yang ini numerator, yang ini denominator. Nah, yang ini bukan adalah bentuk dari operasi matematikanya. Ya, operasinya seperti ini. Ya, oke. Nah, ini scope nih hasilnya. Bisa kita run ya. Nah, hasilnya seperti ini sih. Ya,
hasil dari apa namanya source block. Oke, jadi seperti itu untuk yang source block. Selanjutnya kita akan masuk yang kedua, yaitu adalah simulasi operasi logika dan switch, ya. Sync blocks. Kita menggunakan ada beberapa bentuk, yaitu scope, display, itu to workspace, ya. Kita scope sudah ada di sini ya. Kita hapus saja, ya. Ini untuk contoh yang kedua. Nah, itu kita ambil di sini, kan kita hapus ya. Kita cari di sini yaitu apa namanya? Display. Display. Oke. Display setelah itu to workplace. Oke, seperti ini ya. Ini untuk yang contoh kedua, yaitu si apa namanya, sync blocks ya. Bentuknya seperti ini kan bukan scene ya, kita bisa pakai amplitude-nya. Misalnya amplitude itu tinggi apa namanya, dari apa frekuensinya, ya kita frekuensinya pokoknya kan menggunakan rad ya, radian. Saya kalau punya radiannya 5 ya, saya seperti ini, gitaran. Untuk yang sync blocks, nah seperti ini ya, di amplitude-nya 5 sini paling tinggi 5, itu apa namanya, frekuensinya 5 radian per berarti radian per second ya. Nah, ini untuk yang contoh yang kedua. Nah, setelah itu kita ambil contoh yang ketiga, kita apa hapus ya. Situ kita cari lagi. Oke, kita pakai step di sini, step. Oke, kita ini contoh yang nomor tiga ya, itu math library ya. Itu gain. Nah, ini gain, gain, gain. Tarik lagi, kan integrator dengan teleskop. Ya, scope itu hasil akhirnya ya. Nah, step, kita apa namanya, buat sini stepnya. Step time-nya misalnya 2, oke. Ini gain. Ataupun operasi matematikanya, ya gain kan operasi matematika. Misalnya kalau gainnya 4, ini ada elemen wise, multiplication. Oke, pakai elemen aja, integrator. Oke, ini kan hasil seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya, hasil dari math library. Sini fungsi dari gain ini adalah untuk penguatan sinyalnya. Nah, integrator untuk integrasi sinyal tersebut. Oke, adapun contoh yang keempat, matrix. Ya, kita menggunakan di sini ada beberapa blok ya. Yang pertama konstan. Nah, kita bisa menggunakan matrix gain atau matrix multiply, tapi menggunakan matrix gain aja. Matrix gain ya di sini. Oke, terus scope untuk output hasilnya. Oke, di sini konstannya misalnya kok saya konstan, ya konstan value-nya 5 ya. Oke, ya 5. Matrix divide ini apa namanya? Untuk number input, untuk bukan matrix. Oke, number input kita menggunakan perkalian aja. Oke, matrix multiply ya. Ya, multiply, matrix gain. Nanti kan bisa pakai matrix multiply, matrix gain. Bisa. Hasilnya seperti ini. Kita cek. Nah, 5. Oke, seperti itu. Jadi ini 5 ya. Dan juga bisa ya. Kita ubah. Jadi kalau misalnya value-nya 8, berarti multiply-nya kali 8 ya, kali 6, bekasnya 48. Oh, menggunakan parameter ya saya. Oke, tahan.
Ya, hasilnya mana nih? Seperti hasilnya di atas tadi ya. Seperti itu. Oke, ini yang matrix gunanya untuk sistem multivariabel dan model state space. Nanti lagi di sini kita menggunakan fungsi ya, define function di MATLAB function ya, MATLAB function. Oke, nah MATLAB function kita sini. Nah, function y kita coba y function u. Kan di sini y ya misalnya u pangkat 2 mana nih? Pangkat 2 ditambah 3 kali u. Oke, misalnya ya, taran sini. Nah, oke. Seperti ini ya, sistemnya ya. Sini MATLAB function gunakan sesuai fungsi kebutuhan atau algoritma khusus ya. Ya, kalau kita nanya nilai u di sini, u sama dengan 8. Oke, seperti ada kesalahan ya untuk MATLAB kali ini. Mana tadi? Function u. Oke ya. Ini harusnya masuknya di sini dulu nih. Function u. Ya. Saya kalau ini saya masukin punya di sini 8 nih. Oke. Nah, lanjut aja. Oke ya untuk yang contoh yang ke 6 lagi. Ya, lookup tables. Nanti lookup tables ini menggunakan rem di situ lookup table ya. Tabel yang dynamic plus yang scope hasil outputnya scope ya rem. Oke, segini. Oke, outputnya gimana outputnya ya. Simulink karena determine tidak bermasalahan ya. Seperti ini untuk yang program ke-6. Ini habis itu yang ketujuh max dan bus. Kita menggunakan sine wave terus menggunakan step. Nah, ini ada namanya fungsi apa namanya? Max untuk menggabungkan ya antara sine wave dan step. Oke, ini bisa menggunakan scope langsung ya. Ini kita run di sini. Nah, ini kita run ya. Oh, nggak bisa sih sebenarnya. Seperti ini ya untuk program yang ketujuh. Nah, saya seperti ini. Amplitude-nya 1. Ya, ini stepnya ya, stepnya juga 1 tadi. Ya, frekuensinya juga 1 ya. Kita bisa menggunakan the max juga di sini. Maksudnya apa sih ya? The max. Nah, untuk hasil output 2 ya.
scope, scope. Rangkap. Oke, bagi saya ini yang untuk yang step, ini yang untuk si apa scene wave seperti itu. Oke, ini untuk program yang 7. Itu untuk program 8 atau vektor ya, selektor dan switch star. Kita bisa gunakan metode apa atau selektor dulu, selektor. Sini ya selektor, selektor. Sebenarnya untuk memilih elemen sinyal ya. Situ kita agak di sini apa namanya? Vektor dulu ya, oke. Vektor, vektor, vektor kan. Ini kita bebas scope maksudnya. Kita sini kita run. Nah, karena setelah titik nol, input dimension, dimensionnya misalnya satu, of input misalnya 6, set benar, samakan saja ya. Oke, itu elemen itu nggak bisa ya. Ya, nah, seperti ini akibat dari apa namanya vektor selektor ya. Kalau kita pakai switch, kita pakai ikonnya konstan, konstan, ini konstan satu ya. Switch, terus scope ya. Kita coba run di sini. Jadi seperti tadi, cuman dong, pokoknya seperti itu. Terus logika apa? Logic operation menggunakan konstan sini sama konstan. Ya, oke, seperti ini konstannya salah. Konstan. Terus Gaussian operation, relasi operation gitu kan. Nah, digunakan untuk sistem berbasis logika dan keputusan. Bukan dasarnya dia. Coba run. Oh, misalnya nih, apa namanya? Data tipe boolean. Oke, ada beberapa bentuk ya di sini ya. 5, subsystem, bukan input. Ya, fungsi subsystem untuk mendapatkan model atau membagi sistem besar menjadi kecil. Terus, gain. Oke, kita lanjut menuju ke integrator. Oke, ya, kita outputnya akan hasilnya seperti apa? Outputnya sih, output. Ya, bit input satu port must be numbered maksudnya starting bit satu. Nah, contoh simulasinya jadi seperti ini ya. Step, terus subsystem, scope, ya. Stepnya satu ya ini ya. Oke,
Seperti apa nih? Oke, sama aja ya. Untuk yang blok 10, latihan 10, itu yang using M-Files. Sini M-Files ya. Simulasinya, saya sini step, terus gain, gain, terus ke scope. Gain di sini menggunakan K, saya K-nya kayak elemen K. Saya seperti apa nih? Ini sama aja, karena hasilnya satu ya, satu kali satu. Ya, step step. Hmm, kayaknya misalnya 6. Oh, saya sampai 6. Seperti itu, step yang 4, kayaknya 6. Nah, seperti itu ya, beberapa modelan ya, bentuk-bentuk blok dari Simulink ini. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.